Kali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari Ahad ini kuliah yang panjang ya, kultum, kuliah terserah antum ya. Jadi ini nanti nyambung kuliah duha. Baik Bapak dan Ibu, insyaallah kita lanjutkan di bagian yang kemarin tersisa dari kajian tentang adab tidur. Adabun naum, bab tentang tidur. Fain arata nauma, maka apabila kalian akan menghendaki tidur, fabsud firasaka mustaqbilal kiblah, maka tempatkan alas tidur kita itu membujur ke utara dan selatan, sehingga posisi tidur kita seperti halnya posisi seorang meletakkan jenazah. Karena sesungguhnya wa'lam annan nauma mithlul mauti, sesungguhnya tidur itu seperti halnya mati. Jadi tidur kepala di utara, miringkan ke barat dan bertelakan tangan kanan, bantalan tangan tengah. Seperti itu bentuknya. Kemudian membaca doa. Nah, sebelum itu waktu tidur disunahkan juga dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan tidak berhadas. Bacalah doa dan hafalan-hafalan surat Al-Quran, terutama membaca mu'awwidatan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan termasuk ayat kursi. Itu bacaan-bacaan pokok. Kalau itu sudah selesai juga belum terlelap, baca tasbih sebanyak-banyak sampai terlelap. Masing-masing orang memiliki titik lelap yang tidak sama. Ada yang begitu mampu bantal sudah hilang. Ada yang sudah sampai capek membaca apa saja tidak juga tidur. Karena antara tidur terlelap dengan badan yang membujur itu tunsnya beda-beda. Jadi ada yang sudah molak-malik pindah tempat dan sebagainya. Itu pasti ada masalah kesehatan soal gangguan tidur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa tidur itu merupakan sepertiga aktivitas selama hidup kita. Kita membayangkan bahwa kalau umur kita 60, itu secara normal tidur kita adalah 20 tahun. Bayangkan ya, tidur 20 tahun. Sehingga ia merupakan waktu yang sangat berharga manakala argo catatan amal itu terhenti. Inilah yang kemudian diniatkan agar tidur bukan merupakan waktu yang terbuang, maka meniatkan tidur sebagai ibadah, sebagaimana kemarin tidur kecil namanya itu qailulah. Itu merupakan satu cara agar tidur kita seperti halnya tidurnya orang yang berpuasa. Qailulah 2 jam. 2 jam ya. Setengah jam, 15 menit juga qailulah, namanya aja sak kalile ya. Qailulah itu sak kalile dalam bahasa kita. Itu caranya agar tidur kita memiliki nilai amal. Kalau tidur yang tidak dipersiapkan dengan seperti halnya sholat yang tidak dipersiapkan, itu disebut tidur yang lalai. Lalai mengingat Allah. Karena yang tidur itu kan sebenarnya aktivitas fisik kita, sedangkan batin atau rohani kita itu tetap tidak tidur. Itulah fenomena mimpi. Dan rahimahumullah melengkapi kajian tentang masalah tidur ini, saya mencari referensi tentang apa yang terjadi ketika seorang tidur bisa dideteksi dari rekaman gelombang otaknya melalui alat yang disebut EEG, Electric Encephalograph.
pada gelombang otak 1 sampai 4 Hz. Itu namanya gelombang delta. Dia tertidur seperti seorang sedang mengalami apa yang disebut meditasi. Ini bisa dilatihkan, termasuk juga nanti menuju zahir sholat yang khusyuk. Khusyuk itu ada dua juga, zahir sholat dan batinnya sholat. Batin sholat itu sangat dipengaruhi oleh persiapan zahir. Oleh karena itu bersuci itu zahir sholat sebagai persiapan untuk sholat. Nah, otak yang ditenangkan pada gelombang delta itu bermanfaat sekali untuk menghasilkan reproduksi hormon antibodi, sehingga proses penyembuhan itu seorang tidur pada gelombang otak delta menuju kepada peningkatan kualitas tidur dan fungsi penerimaan pengistirahatan jantung. Jantungnya akan bergerak pada detak di 100 sampai 200 gelombang delta itu. Selanjutnya, setelah gelombang delta yang sekitar 1 sampai 4 itu menuju gelombang theta. Itu justru nanti akan semakin tinggi sampai tidur lelap itu, getaran yang ada di otak itu. Fisik tidur, otak tetap bekerja, tapi bekerja yang bersifat ritmik. Manakala titik lelap itu tidak ditemukan, otak artinya kacau. Seorang yang misalnya punya sakit jantung, orang kena penyakit saraf, itu biasanya mengalami gangguan tidur atau termasuk terkena stres berat. Itu tidak mungkin bisa tidur dan dia harus ditidurkan dengan obat. Gelombang theta itu adalah tidur meditasi menuju kepada yang disebut tidur yang tidur lelap, hubungan erat antara kesadaran dan fenomena mimpi. Itu pada gelombang theta diukur 4 sampai ke 8. Selanjutnya gelombang alfa. Itu melewati masa meditasi pada rileks yang paling nyaman ketika seorang ada dalam apa yang disebut hilang kesadaran, fly. Nah, sholat tidak mungkin sampai sini. Dia di subhanallah terus nanti kalau dia ngimamin ya. Jadi sholat itu pada posisi tintrim. Kemarin saya ditanya, sholat yang khusyuk itu kelihatan seperti apa? Atau apa yang bisa dirasakan oleh seorang yang sholatnya khusyuk? Jawaban saya yaitu sadar bahwa panjenengan sholat. Jadi masih sadar. Jadi ada ayam kokok masih dengar. Ada anak tabrakan di depan itu, itu tabrakan, itu dengar. Ya masalahnya adalah kita lupa kalau kita sholat, akhirnya ngikuti tabrakan tadi. Wah itu ibunya datang, wah itu teman-temannya rame ini rupanya, itu terus gitu. Kita ikuti peristiwa di luar kita sehingga kita lupa bahwa kita sedang sholat. Itu bukan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk, tetap mendengar, indera kita mendengar. Tapi kalau ada peristiwa itu segera ditarik kembali, saya ini sedang sholat. Dan tuntunannya adalah bacaan kita. Bacaannya Fatihah, ya selesaikan Fatihah. Jangan ada peristiwa mercon di luar, sholatnya ibu-ibu copot berubah begitu itu kan. Akhirnya dia lupa sholat namanya. Gelombang alfa, selanjutnya gelombang beta, dan paling dalam itu adalah gelombang gamma. Kalau seorang pada tidur yang kayak gitu itu tidurnya Ashabul Kahfi itu. Tidur yang sudah sangat dalam, yang seperti orang mati. Demikian kira-kira referensi singkat mengaitkan antara apa yang disebut bahwa an-nauma mithlul mauti. Kemudian persamaan antara tidur dan kematian adalah mislal ba'thi wal 'ala Allah ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'idan lil qa'ihi bi antanama ala toharati wa takunu wasiyatuka ala an ta'uda illa maksiatin wa azmin. Artinya
Setelah kita tidur, bayangkan itu adalah kematian kita. Berarti ketika kita membaca doa itu membayangkan ini adalah hidup yang terakhir. Sama seperti nanti bangun-bangun itu kita sudah ada di hari pembalasan. Oleh karena itu ketika kita bangun dari tidur, doanya kayak doa mati. Doanya bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Maha suci Allah yang telah menghidupkan kami, aku, dari kematian. Ahyana ba'dama amatana. Ini saya kira doa taklim ini, Pak. Ya, karena banyak ketika taklim orang ngantuk. Taklim. Ya seperti itu, membuat permisalan bahwa tidur itu merupakan kematian kecil. Maka sikap-sikapnya syukurlah kita manakala kita kembali terbangun, karena sesungguhnya semua gejala hidup saat kita tertidur itu sama seperti ketika kita mati, cuman bedanya masih ada tanda kehidupan, yaitu masih bernafas. Tapi kesadaran segala macam hilang, apalagi sampai tidur yang mungkin nyaur turu, ya. Sudah 5 hari ngelembur, tidak tidur, itu biasanya udah tidurnya sudah dahsyat, ya. Selanjutnya yang bisa diambil pelajaran, tidurlah ini aktsaru min samani sa'atin fayakfika in ista masalan sittina sanah antudayya minha isrina sanah. Tadi sudah saya kemukakan, perkiraan jumlah jam tidur dalam sehari yang normal itu 8 jam. Jadi waktu kita yang 24 itu terbagi dalam 3 penggunaan. Pertama adalah tidur. Kedua, ketika bangun yang 8 jam pertama bekerja. Dan mestinya yang 8 jam terakhir itu untuk hal-hal yang bersifat ibadah. Bekerja itu untuk hubungan sosial, untuk hubungan yang macam-macam lah, untuk yang bersifat dunia. Sedangkan mestinya yang 8 jam terakhir itu untuk diisi untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat amalan-amalan fardu maupun amalan-amalan sunnah. Berkait dengan itu, maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita punya alokasi waktu ibadah yang sudah semakin ditambah, terutama ketika kita Ramadan ini, juga lebih khusus bagi mereka yang jumlah jam kerjanya itu berkurang karena udah pensiun. Mestinya bertambahlah jam untuk disebut ibadah itu, termasuk taklim. Dengan demikian maka kita perlu memperbanyak khasanah ilmu kita untuk ibadah, ya, termasuk doa-doa, keterampilan dalam hal membaca Quran. Karena waktunya banyak. Kalau tidak, nanti waktu yang 16 jam itu terambil untuk tidur, untuk banyak tidur. Coba lihatlah orang tua yang kita lihat itu tidur. Saya itu punya mertua yang sekarang udah 90 tahun. Itu ya kayak bayi lagi, Pak. Habis waktunya untuk tidur, bangun makan tidur lagi. Saya heran, Pak, mbok dibaca itu kitabnya. Dulu juga beliau pendidikannya juga itu, malas sudah tidak kuat. Mau baca itu udah ngantuk aja ini, ngantuk aja. Nah ini salah satunya adalah karena persiapan untuk menjadi tua. Saya kira ini harus ada melengkapi, ya. Kalau Ustadz Fathur membuat kajian persiapan masuk surga, sebelum ke situ menjadi tua dulu lah. Jadi banyak ilmu yang kemudian nanti banyak waktu. Selama kita masih hidup, waktu kita kan 24 jam. Kalau kegiatan kerja berkurang, mestinya kegiatan beribadahnya bertambah. Betul nih? Kalau itu tidak dilakukan, maka dia banyak tidur. Padahal sehat. Buktinya makan apa aja masih mau, uang warna apa aja masih tahu, duit abang, duit hijau, roh. Tapi tidur aja. Nah, kalau juga tidur tidak disadari sebagai suatu yang bisa dimuati nilai ibadah, maka tidurnya menjadi buang waktu.
Ini saya kira pentingnya untuk mengkaji masalah ini. Kalau saya ringkaskan dari hanya 2 lembar, di dalam kitab ini dibahas, menekankan bahwa tidur itu adalah kematian. Maka sikaplah sebelum tidur ini adalah hidup kita yang terakhir, karena tidak ada jaminan saat kita tidur bangun. Sekian, saya kira sekian waktu suruh. Mohon maaf, insya Allah besok. Nggih. Kebalikannya senang tidur itu kan ada mimpi ya. Oh nggih. Ya mimpi itu saya mengalami sendiri. Saya itu dalam mimpi itu berjalan sampai jauh sekali, rasanya sampai capek sekali. Kemudian sampai capek sekali itu kami sendiri. Kaitannya dengan agama itu. Ya. Tidur mimpi itu orang Jawa bilang kembange turu atau dibilang kacokrobowo. Itu mimpi yang merupakan bagian dari kesadaran bawah sadar yang tersisa dari pengalaman ketika dia terjaga. Misalnya anak kecil, itu yang paling sering terjadi. Kalau dia terlalu banyak main, dia nanti mimpinya apa yang dia lihat di permainan itu. Kemudian itu gelombangnya tadi itu tidur yang agak dalam, itu mimpi di atas tidur ayam. Jadi jaga, tidur ayam, tidur lelap, itu tidur mimpi. Terus kemudian tidur mendalam itu total full rest, istirahat yang ketika tubuh kita menjalankan fungsi recovery, hormon antibodi naik dan seterusnya. Fenomena mimpi kalau tidurnya baik, dia disebut ru'yatul haq. Jadi pengalaman rohani, batin, kita dibimbing oleh malaikat, bahkan bisa melihat surga dan neraka, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Itu dimungkinkan melalui jalan mimpi. Orang yang sudah meninggal itu kan tubuhnya ya saja yang kemudian mati, ruhnya tidak. Kita yang tidur, tubuhnya juga istirahat, ruhnya pergi, ya. Allahu yatafal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan seorang ketika kematiannya, wallati lam tamut fi manamiha, dan kemudian tidak bagi yang ditidurkan. Sehingga ruh orang yang tidur itu bisa ketemu dengan ruh orang yang sudah mati. Syaratnya tidurnya tadi tertib itu. Kalau tidurnya itu baru capek kerja, ya kayak Pak Narto itu tidurnya jalan di tempat yang jauh. Wir kokian macul gitu. Gara-gara itu. Nggih, ngaten nggih. Nanti besok pagi kita lanjutkan soal bahasan tidur. Saya akan coba carikan, tak kaitkan dengan kitab Ar-Ruh yang beberapa riwayat soleh, ya, pengalaman orang-orang soleh salaf, bagaimana mereka mengalami tidur, bagaimana seorang nabi ketika tidur dia menerima wahyu. Fenomena apa itu? Gelombang-gelombang tidur tadi bisa direkayasa dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu naik pohon naik